Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga di malam hari ini, tanggal 19 Mei 2021, tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 11 hingga ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita sedang mengalami rasa duka atau penderitaan dalam hidup ini, biasanya kita akan dibuatnya menjadi tidak berdaya atau merasa sangat lemah. Ada emosi-emosi negatif yang akan menyerang dan menguasai hidup kita. Misalnya, rasa cemas yang berlebihan. Kita semakin ragu-ragu. Kita merasakan kecewa. Bahkan mungkin kita menjadi marah dengan situasi, dengan keadaan kita. Atau bahkan kita bisa menjadi ketakutan. Perasaan-perasaan itu akan berusaha menguasai hidup kita. Dan kalau hal itu terus-menerus merasuki dan menguasai kita dalam jangka waktu yang lama, maka tubuh dan jiwa kita akan digerogoti. Kalau pikiran kita dikuasai emosi-emosi negatif, sudah pasti juga fisik atau tubuh kita akan digerogoti. Lama-kelamaan, situasi yang demikian akan membuat kita semakin pesimis dan akhirnya putus asa. Saudara-saudara, perasaan-perasaan yang berkecamuk tersebut juga dialami oleh bangsa Israel tatkala mereka merasakan pahitnya di dalam pembuangan. Hak-hak mereka dirampas. Mereka diperlakukan tidak ubahnya seperti budak. Hari-hari mereka penuh dengan ketakutan, penuh dengan intimidasi. Pokoknya sukacita mereka sudah lenyap di dalam hidup mereka. Dan situasi ini membuat mereka seperti tulang yang sudah kering. Karena pengharapan mereka sudah lenyap. Ini adalah salah satu momen di mana umat Tuhan berada di dalam titik terendah dalam hidup mereka. Mereka tak ubahnya seperti mayat. Tubuh mereka sebenarnya hidup, tetapi jiwa mereka mati karena kehilangan harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam situasi yang apatis yang demikian, lalu Allah berinisiatif membangunkan kembali spirit, semangat umatnya. Kondisi umat yang terkubur dalam keputusasaan kini dibangkitkan oleh Allah.
Tuhan tidak ingin hamba-hamba yang dikasihinya tenggelam dan terbelenggu dalam penderitaan itu. Saatnya Allah memberikan kebebasan kepada mereka dengan mengeluarkan mereka dari penderitaan, dari perbudakan itu yang terus-menerus membuat mereka tertekan. Dan Allah menjanjikan mereka akan membawa mereka ke dalam kemenangan, memasuki tanah perjanjian. Dan kuasa Allah tersebut dinyatakan dengan curahan rohnya, curahan Roh Kudus kepada roh umatnya tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa pencurahan Roh Kudus tidak hanya terjadi di perjanjian baru, tapi juga di perjanjian lama. Allah salah satunya telah mencurahkan rohnya kepada umat atau orang-orang yang percaya agar semangat mereka, spirit mereka, pengharapan mereka dipulihkan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persoalan-persoalan dalam hidup ini sangat mungkin membuat kita patah semangat, kehilangan harapan, dan bisa sama sekali membuat kita tidak berdaya. Namun jangan sampai kita menganggap bahwa persoalan itu dibuat atau diizinkan oleh Tuhan untuk menghancurkan hidup kita. Allah sama sekali tidak mau dan tidak ingin hamba-hambanya hancur berkeping-keping. Yang Tuhan inginkan, sekalipun kesulitan hidup membuat kita remuk, membuat kita benar-benar hancur, yang Tuhan inginkan bahwa Dia ingin menunjukkan Dia adalah Allah yang setia menolong umatnya tepat pada waktunya. Tuhan seringkali menjadikan kesulitan hidup sebagai sarana untuk mengajar kita bagaimana atau apa arti berserah percaya yang sesungguhnya kepada Tuhan. Sebagaimana kita akan merayakan hari Pentakosta pada hari Minggu nanti, kita diingatkan kembali bahwa turunnya Roh Kudus adalah tanda kasih dari Allah yang tidak pernah berkesudahan kepada kita sekalian, kepada setiap umatnya, bahwa pencurahan Roh Kudus, Allah ingin meyakinkan bahwa Dia senantiasa beserta kita. Dia yang akan memulihkan kita, Dia yang akan menghibur kita, Dia yang akan menuntun kita, sehingga kita beroleh spirit yang baru, semangat yang baru dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, kami bersyukur bahwa Tuhan masih mempersekutukan kami dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Biarlah doa dan pujian kami berkenan di hadapan Tuhan, dan sabda-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah Tuhan tanamkan di dalam jiwa kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami pahami, dapat kami renungkan, dan dapat kami pelihara dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami, sebagaimana umat-Mu, bangsa Israel ketika berada dalam pembuangan, penderitaan mereka yang sangat berat membuat mereka kehilangan harapan, seperti tulang kering, seperti manusia yang memiliki tubuh tapi jiwanya sudah hilang lenyap karena keputusasaan. Ya Tuhan, Engkau oleh karena kasih-Mu mencurahkan Roh-Mu kepada umat yang terbelenggu, kepada umat yang tertekan, kepada umat yang menderita, sehingga mereka dipulihkan kembali. Dan itu juga yang kami harapkan ya Tuhan dalam kehidupan ini. Ada banyak persoalan yang sedang menghimpit kami. Persoalan di dalam keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan anak, persoalan bangsa dan negeri kami ini, persoalan di dunia ini, khususnya yang masih terjadi banyak peperangan di berbagai belahan dunia ini. Ya Tuhan, jangan biarkan kami berputus asa, jangan biarkan kami kehilangan harapan. Tolonglah kami dan ingatkan bahwa pada waktunya
Tuhan akan menolong. Dan pada hari Minggu nanti, kami akan merayakan turunnya Roh Kudus Pentakosta. Ini adalah sebuah momentum yang Tuhan pakai agar kami benar-benar sadar bahwa Tuhan setia menyertai setiap orang yang percaya. Dengan kuasa Roh Kudus, itulah yang akan memulihkan kami, menghibur kami, menuntun kami, dan menghidupkan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.